demi Allah, kalau pemerintah dan DPR RI betul-betul tidak punya niat baik untuk menstop pornografi pornografi, saya akan ajak umat Islam, mari kita bangkit perangi pornografi dan pornografi. Allahu Akbar. Siap berjuang, siap membela Islam, siap menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Jadi ceritanya ada 2 ekor kebo, satu kebo emak, satu kebo anak. Kebo emak sama kebo anak. Ini kebo anak baru dilahirkan, masih nyusu, belum ngerti dunia. Suatu ketika ini anak lagi nyusu sama emaknya, lagi enak-enak nyusu, tahu-tahu dia dengar suara. Dia dengar suara yang membuat dia kaget. Suara apa dia dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar suara azan. Lompat tuh anak kebo. Dia peluk emaknya. Mak, suara apa itu mak? Si mak bilang tenang aja toh. Itu suara azan. Si anak nanya, azan apa sih mak? Ya namanya baru lahir belum ngerti. Ya ada protes di belakang Habib, kok kebo bisa ngomong? Namanya juga hikayat. Namanya juga hikayat. Si anak nanya, adzan apa mak? Mak jawab, adzan itu panggilan sholat. Sholat itu apa sih mak? Sholat itu tunduk patuh menyembah Allah dengan tata cara yang khusus. Oh, nggak ada apa-apa mak ya? Enggak. Aman mak ya? Aman. Nyusuk lagi tuh anak kebo. Begitu lagi nyusuk, tahu-tahu matanya ngelirik ke jalanan. Dia lihat ada manusia laki-laki dewasa jalan bergegas cepat, pakai kain, pakai sorban, pakai piki. Enggak lama lagi manusia dewasa wanita bawa mukena, bawa sejadah, jalan cepat. Enggak lama lagi dia lihat anak-anak pada lari dia kok. Itu anak-anak pada pakai kain di leher, kain diikat di pinggang, lari. Kaget lagi anak kebo, lihat anak pada lari, lompat lagi dia. Dia tanya, mak, ada apaan lagi tuh mak? Dia takut ada kebakaran nggak nih? Akhirnya emaknya bilang, tenang nak, itu manusia mau ke masjid. Masjid apa mak? Masjid tempat sholat. Loh kenapa ke masjid mak? Kan tadi ada adzan panggilan sholat. Oh, jadi mereka mau sholat di masjid mak? Iya. Oh begitu mak. Jadi nggak ada apa-apa nih mak? Nggak, aman. Ayo nyusuk lagi. Nyusuk lagi. Begitu nyusuk lagi, dia dengar lagi suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini dia nggak kaget, tapi dia dengerin kok lain sama yang tadi suaranya. Kalau yang tadi agak ngagetin tuh. Dia tanya lagi, mak, itu apaan lagi mak? Dijawab emaknya, itu suara iqamat. Maksudnya mak, berarti sholat mau didirikan. Oh, jadi manusia yang tadi ke masjid itu mau sholat mak? Iya. Udah nyusul lagi nyusul. Tapi sebelum dia nyusu, dia nanya lagi, mak, manusia ke masjid sholat kan mak ya? Iya. Kok kita nggak ke masjid mak? Maknya jawab, kan kita kebo. Oh kalau kebo nggak ke masjid mak ya? Enggak, kebo. Terus tuh anak nanya lagi, sholat juga enggak mak sholatnya? Ya kan kita kebo.
Jadi kebo enak mak ya. Nggak ke masjid, nggak sholat mak ya. Iya, udah tenang, nyusu sana. Begitu dia mau nyusu, dia berhenti lagi. Dia lihat di jalanan, di depan warung ada tua bangka lagi main catur. Di bawah pohon pisang ada anak muda lagi main kartu. Di jalanan banyak yang lalu lalang. Ini anak nanya membaknya, mak, yang tadi kan yang namanya manusia ke masjid sholat mak ya? Iya. Kita nggak sholat, nggak ke masjid kan kita kebo mak ya? Iya. Dia lagi main catur megapre apa tuh mak? Maknya terus jawab, oh kalau itu sih kebo pala hitam. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Kira-kira tahu kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Yang nggak sholat sama dengan, yang nggak sholat sama dengan. Jadi kalau ibu nggak sholat, ibu. Bapak nggak sholat, bapak. Makanya hati-hati pak ya. Kalau bapak nanti pulang dari sini ke rumah mau cium istri, ingat istri pekebo nih. Kalau istri nggak sholat, ya gua cium kebo lah. Jangan dicium udah, betul? Bu, ibu. Ibu kalau malam tidur dipeluk suami yang nggak sholat sama juga dipeluk. Saya mau usul sama ibu-ibu, bu, mau usul saran nggak bu? Mau saran nggak? Ini sekedar saran. Kalau ibu punya suami nggak sholat, besok pagi jangan beliin nasi uduk, jangan sediain rumput. Kalau tuh suami marah-marah kenapa rumput? Kata Habib semalam nggak sholat kebo. Setuju bu? Setuju? Ini malam cari rumput yang banyak. Ya Allah, udah semua saya tanya nih sekali lagi semua jawab rame-rame, yang nggak jawab kebo. Yang nggak sholat sama dengan, yang nggak sholat sama dengan, bapak nggak sholat bapak, ibu nggak sholat ibu, RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, lurah nggak sholat lurah, camat nggak sholat camat, bupati nggak sholat bupati, wali kota nggak sholat wali kota, polisi nggak sholat polisi, tentara nggak sholat tentara, menteri nggak sholat menteri, gubernur nggak sholat gubernur, presiden nggak sholat presiden, kiai nggak sholat kiai, Habib nggak sholat Habib. Udah deh, ceramahnya sampai di sini aja deh. Ya bukan saya datang capek-capek jauh-jauh, Habib kebo. Tapi bu, ini anak-anak muda nih bu, sentimen bu. Waktu saya tanyanya kencang, polisi nggak sholat, jawabnya pelan, kebo. Presiden nggak sholat, jawabnya pelan, kebo. Begitu saya tanya pelan, Habib nggak sholat, kebo. Ketahuan sentimennya lo. Udah dong, Ustaz Suhaimi sampai di sini aja dah ceramahnya dah. Daripada gue capek-capek ceramah di sentimen ya. Masya Allah, tapi nggak apa-apa, Bapak Kiai Ustaz Suhaimi jangan tersinggung. Sengaja Kiai tadi saya sebut sama Habib, Kiai nggak sholat, Kiai kebo, Habib nggak sholat, Habib kebo. Kenapa? Sebab kalau saya sebut RT, RW, lurah, camat, sampai presiden, Kiai sama Habib saya nggak sebut, urusannya di penjara lagi 7 bulan. Dianggap menghina pemerintah, betul? Emang polisi lagi doyan nangkep. Apa kata dikit-dikit Ustaz melulu yang ditangkep, betul? Nah, makanya kalau sekarang polisi menangkap Habib menghina presiden, tunggu dulu, kan Kiai sama Habib gue sebut. Betul? Allahu Akbar. Udah tenang aja, betul? Jadi ingat, yang nggak sholat sama dengan. Besok kalau ada teman nggak sholat panggil kebo. Udah gitu aja. Makanya saya mau tanya orang Pabuaran, mau jadi kebo gak? Mau jadi kebo gak? Jadi kalau anak-anak nggak sholat, anak. Mudah-mudahan ya besok-besok anak-anak kecil kita pada rajin sholat. Amin. Mau jadi kebo tidak? Kalau nggak mau jadi kebo, rame-rame tegakkan sholat 5 waktu.
Alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu, sebetulnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi karena malam ini saya harus ngisi di Pondok Terong, nah saya cukupkan sampai di sini dan jangan kemana-mana. Masih ada ustadz lain yang akan menyampaikan ceramahnya insya Allah. Maka itu tadi habis baca maulid saya langsung naik, nggak pakai sambut-sambutan dulu. Kenapa? Karena kita harus bagi waktu dengan saudara kita di tempat lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi, di lain waktu kita bisa kumpul bersama lagi, di lain waktu kita bisa saling berbagi cerita, di lain waktu insya Allah kita bisa menimba ilmu lagi. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dan tolong nanti waktu saya turun dari sini saya akan langsung jalan keluar agar diberikan jalan dan tidak mengganggu ketertiban insya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Suhaimi. Kita minta kepada beliau untuk terus berjuang dengan majelis taklimnya, dan kepada seluruh laskar-laskar FPI yang tadi saya lihat ada di kampung ini. Terima kasih atas ikut kerjasamanya untuk mengamankan acara ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.